kita baik-baik saja walaupun di rumah pada malam hari ini. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita melalui ibadah komsel kita yang diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan berkat-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapak berkati ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan tetap menjadi kekuatan dan semangat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, demikian juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 4. Demikian bunyinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami percaya bahwa kasih Tuhan dalam satu minggu ini selalu berada dan terus ada di dalam kehidupan kita yang memberkati kita hingga pada malam hari ini melalui ibadah kita, ibadah komsel kita. Nah, tema kita melalui pembacaan firman Tuhan, berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Nah, yaitu untuk menyadarkan kita ya secara pribadi bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan sehingga dapat bersyukur dalam segala keberadaan kita. Dapat bersyukur dalam segala keberadaan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seorang ayah rela menjual tanahnya ya yang begitu berharga untuk membiayai pendidikan anaknya hingga ke perguruan tinggi sampai mendapatkan apa yang diinginkan oleh anaknya. Nah, kenapa? Ya, seorang ayah tadi rela menjual hartanya. Harta itu kan berharga juga kan begitu. Tapi mengapa ia lakukan itu? Ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anak itu sangat berharga di mata ayahnya, di mata orang tuanya, maka ia lakukan itu. Demikian juga Tuhan kita melalui Yesus Kristus rela meninggalkan tahta dan kemuliaannya, mengambil ya rupa seorang hamba, yaitu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia dari dosa kita. Mengapa ia lakukan itu? Ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa manusia itu kita, ya saya, kita semua berharga di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Nah, demikian juga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dalam pembacaan kita tadi melalui firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, bagaimana Tuhan memelihara ya bangsa Israel pada saat itu. Walaupun mereka berontak, walaupun mereka bersungut-sungut di mata Tuhan, tetapi ia tidak pernah berubah sedikit pun terhadap kasih-Nya terhadap bangsa itu. Tetapi ia mengasihi, ya, ia mengasihi. Dalam hal inilah kita harus sadar bahwa ya Tuhan kita selalu berkenan. Ia tidak mengingat segala kesalahan-kesalahan. Ia tidak mengingat segala dosa-dosa kita, walaupun cara manusia itu salah di pandangan Tuhan, salah di hadapan Tuhan, tetapi ia tidak sedikit pun mengingat hal itu. Kenapa? Karena kita berharga di matanya. Ya, kita berharga.
Jadi untuk itu, ya, jangan kita menganggap, ya, kita ini, aku ini kan orang miskin, aku ini tidak ada berguna di hadapan Tuhan, tidak berdampak di hadapan Tuhan. Memang, ya, penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Allah. Tapi penilaian Tuhan kita standarnya luar biasa. Ya. Ia tidak melihat latar belakang, ya, tetapi ia mau melakukan yang terbaik karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ia berkenan, ia bertanggung jawab terhadap kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, sehingga kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Jadi untuk itu, mari kita jalani hidup ini, ya, melalui jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang yang berharga. Kita tetap menjadi orang yang berharga. Nah, untuk itu mari jemaat Tuhan, mari kita lakukan, yaitu kembalilah kepada Tuhan. Ya, kita harus sadar ternyata Tuhan kita melihat, ya, apa yang terbaik daripada kehidupan kita, karena kita berharga. Walaupun tadi dia tidak mengingat, ya, mempertimbangkan segala kesalahan dan dosa kita. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan kita, ya, karena kita telah ditebus, ya, oleh darahnya yang kudus, dan ia telah memanggil nama kita karena kita adalah miliknya atau kepunyaannya sesuai pembacaan firman Tuhan. Kalau kita baca di pasal 43 ini, kita adalah kepunyaannya, kita dipanggil menjadi kepunyaannya. Yang kedua, mari kita hidup lebih mengasihi, ya, mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, memberi pertolongan kepada kita dan memberkati kita, yaitu dengan berkat yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita. Itu terbukti kalau kita baca di ayat 43 ini, pasal 43 ini, bangsa telah diselamatkan melalui sungai-sungai, mereka tidak hanyut, ya, juga, ya, mereka tidak hangus oleh api yang menyala-nyala, tetapi mereka selamat semua. Itu bukti bahwa Tuhan memberi pertolongan dan memelihara hidup kita, bahwa kita benar berharga di matanya. Dan yang ketiga, hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk menyenangkan kasih Tuhan. Kasih dan pertolongan Tuhan tidak sementara, ya. Kalau kasih manusia mungkin sementara atau berbalas, tetapi kasih dan pertolongan Tuhan tidak sementara, tetapi kekal sampai selama-lamanya, dan tidak menerima imbalan atau balasan, tetapi kasihnya tulus kepada kita anak-anaknya. Untuk itu, ya, mari minta pertolongan, ya, Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mari kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan bersungut-sungut, bukan berontak, tetapi mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Tentu tadi dengan membuka hati pikiran kita selebar-lebar hanya untuk Tuhan, dan mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita, baik dalam segala hal apapun itu, baik dalam sukacita, baik mungkin dalam kesusahan juga, ya. Jangan bersungut-sungut, tetapi mari kita taat dan setia kepadanya. Nah, demikian kasih Tuhan yang sempurna itu diberikan kepada bangsa Israel, walaupun sekali mereka tetap berontak, bersungut-sungut, tetapi, ya, ia tidak mempertimbangkan itu, ia tidak mengingat itu, tetapi dia tetap setia memberikan yang terbaik bagi bangsa itu. Demikian juga memberikan yang lebih terbaik bagi kita juga pada saat ini. Karena apa? Satu tadi, kita berharga, kita miliknya, dan hidup untuk menyatakan
kemuliaannya. Hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan memilih kita dengan apa adanya dan menolong kita dan memenuhi segala keperluan kita. Karena apa? Kita berharga. Yang kedua juga, kita berharga sebab Tuhan telah mengubah keadaan kita dari kutuk menjadi berkat, dari yang tidak layak menjadi dilayakkan. Demikian firman Tuhan. Ketiga, kita berharga untuk memberitakan keagungannya serta memperluas kerajaannya. Untuk itu, saya, Bapak dan Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita adalah mitra Allah di bumi ini. Kita adalah mitra Allah, sahabat Allah di bumi ini, untuk mengerjakan pekerjaan Allah di bumi ini, yaitu untuk memperluas kerajaannya di bumi ini. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita mitranya, kita sahabatnya, kita temannya. Karena apa? Karena kita telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Untuk itu, muliakanlah Dia dan lakukanlah dan penuhilah, yaitu tugas dan pelayanan kita. Karena kita ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, gambar Allah, dan tebusan Allah. Karena itu kita sangat berharga. Saya, Bapak dan Ibu dan semua jemaat Tuhan sangat berharga. Ingat, jadi jangan kita merasa bahwa aku ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Ingat, Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Karena apa? Kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya menjadi kekuatan dan kehidupan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami suarakan pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, karena ada masih waktu yang Tuhan izinkan bagi kami. Untuk itu biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan yang selalu menolong di dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini. Biarlah Bapa dengan kasih-Mu yang terus mengalir itu nyata dalam kehidupan kami. Karena kami sangat berharga di mata Tuhan. Siapa kami sebenarnya di hadapan-Mu Tuhan? Sebenarnya kami manusia yang tidak layak, anak-anak Tuhan yang tidak layak. Tetapi Engkau layakkan kami. Engkau ubah kutuk menjadi berkat sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Engkau berkati anak-anak mereka dalam studi mereka Bapa, pekerjaan mereka yang mencari jodoh juga, demikian juga anak dan cucu dimanapun berada pada saat ini. Engkau berkati pekerjaan kami juga. Demikian juga Bapa, bagi Bapak dan Ibu yang lansia, dengan kasih-Mu yang selalu mereka harapkan menolong memberkati mereka, sehingga mereka boleh yaitu bersukacita karena berkat Tuhan. Demikian juga Bapa yang berulang tahun, mari berkati mereka. Demikian juga kami terus berdoa buat Bapak dan Ibu yang masih terbaring di rumah sakit pada saat ini. Oh Bapa, ulurkan tangan-Mu, ulurkan kasih-Mu bagi mereka Bapa pada saat ini. Kami percaya biarlah petunjuk daripada Tuhan yang boleh mereka lakukan. Engkau pakai para dokter, para medis yang merawat mereka. Demikian juga makan minum yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Demikian juga yang ada di rumah yang kurang sehat pada saat ini. Engkau berkati, Engkau pulihkan. Demikian juga masalah ekonomi kami, pergumulan-pergumulan yang kami alami pada saat ini. Kami percaya Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi kasih Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti
Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di Komsel minggu yang akan datang. Shalom.